Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di dalam Two Scholar Conversation, perbincangan dua scholars. Saya Khusnu Maria bersama sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi. Alhamdulillah Bang Nursi, kita masih dikasih sehat. Alhamdulillah. Jadi kita masih bisa untuk kembali lagi menyapa pemirsa IC The Real Show. Kadang kalau beberapa kali kita tidak tapping kayak gitu langsung, Mbak, mana ini Bang Nursinya? Bang Nursi di rumah, ya bilang kayak gitu. Dan saya nggak tahu Bang Nursi di mana, nanti ditanyanya kayak gitu. Kok nggak ini? Iya, Bang Nursinya sibuk, waktunya juga. Kita kadang-kadang saya bisa, Bang Nursi tidak bisa, Bang Nursi bisa, saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini kita kembali lagi untuk menyapa pemirsa setia IC The Real Show. Mudah-mudahan selama ini yang kita sampaikan itu menjadi ilmu-ilmu yang nafi, ilmu-ilmu yang bermanfaat kayak gitu ya. Dan bermanfaatnya mudah-mudahan Bang Nursi tidak hanya cuma experience in this world kayak gitu ya, pengalaman di dunia ini saja, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan itu menjadi ilmu-ilmu yang nantinya juga menjadi bagian penting juga di dalam kehidupan kita nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman, kehidupan nanti di akhirat kayak gitu kan. Karena apa yang kita bahas di dalam kerangka kita selalu mencari kebenaran, bagaimana nggak usah kita bilang meluruskan ya, tapi sebetulnya bagaimana apa yang sedang terjadi kita urai, kita sampaikan di dalam konteks itu, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, umat Islam dunia, nggak cuma umat Islam Indonesia, dan apa yang kita bahas di situ. Walaupun bahasan kita adalah political economy kayak gitu. Jadi kalau di dalam dikatakan Islam as a political system, budaya itu juga sangat penting selama dia di dalam to serve the divine revelation di dalam konteks itu juga civilization. Iya. Kemudian larinya nanti ke peradaban di dalam konteks itu. Karena kita dua-duanya Muslim ya, tentu saja kita selalu membahas ke arah sana. Peradaban Muslim, peradaban Islam di konteks itu. Dalam bahas politik kontemporer akhir-akhir ini memang sedang banyak sekali jadi carut marut kalau kita bahas tentang satu isu yang itu muncul berapa tahun terakhir ini ya di dalam konteks ini. Tapi kalau kita lihat sistem politik kita antara bagaimana penegakan hukum, ya checks and balance antara eksekutif dengan legislatif, ya jadi kemudian suksesi pemerintahan melalui penyelenggara pemilunya yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang sekarang ini juga ada beberapa bahasan-bahasan yang katanya akan diubah mengenai sistem pemilunya dari proporsional, representatif, terbuka, sederhana, dan mereka kayaknya lagi tertarik dengan sistem mixed member system, jadi ada distriknya, ada proporsionalnya. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas bagaimana aktor-aktor di dalam konteks proses rekrutmen partai politiknya, kemudian di dalam proses-proses rekrutmen itu ada masalah-masalah administrasi yang itu harus di dalam konteks ini harus dipenuhi oleh para calon, misalnya calon presiden kayak gitu. Yang di Indonesia memang hanya lulusan SMA. Kalau kita bahas tentang bagaimana sih yang aturan, misalnya di Amerika Serikat presiden itu memang tidak ada aturannya harus lulusan apa, tapi di sana itu ada gaya seperti kesepakatan tidak tertulis bahwa presiden itu lulus perguruan tinggi. Tapi ada kesepakatan tambahan, punya pengalaman yang cukup dalam. Ya, punya pengalaman. Jadi ada sama seperti perkuliahan. Jika Anda punya pengalaman di dunia panggung bisnis, punya pengalaman yang luar biasa, Anda bisa ngajar. Iya. Bisa mengajar. Iya. Sebagai expert pengalaman. Jadi kayak aktor yang aktif itu, dan dia bisa kemudian
memberikan pengalamannya, Iya. sharing pengalamannya kepada mahasiswa. Betul. Jadi kepada Nah, anak begitu muda. pengakuan tentang politik di Amerika, di satu sisi diakui tentang paling tidak punya graduate yang minimal, Graduate, ya. yang tidak tertulis tadi, Tidak tapi tertulis. sisi lain pengakuan tentang pengalaman. Sehingga kalau kita ngambil sejarah Amerika dari mulai namanya Abraham Lincoln dan seterusnya sampai sekarang gitu ya, George Washington dan seterusnya sampai terakhir Donald Trump, suka tidak suka memang kompetensi tidak bisa disingkirkan. Dan rata-rata kalau mereka itu ya kekuatan mereka adalah mereka sangat dari di kepalanya mereka itu aturan konstitusi itu menjadi bagian pegangan. Dan ini juga anggota-anggota Kongres, ya Senat dan House of Representative itu selalu bicara tentang bagaimana konstitusinya mengatur kayak gitu ya. Nah ini yang seringkali saya sesalkan kalau saya melihat bagaimana perdebatan anggota DPR, kemudian partai politik kayak gitu. Kayaknya baca konstitusi aja mungkin belum pernah kayak gitu ya. Full ya baca konstitusi dari pembukaan atau membahas bagaimana konstruksi konstitusi itu. Jadi kalau pakai dalil itu asbabun nuzulnya konstitusi itu seperti apa, kenapa demikian dan sebagainya sehingga pada saat perubahan konstitusi itu juga tidak mendapatkan perhatian betapa pentingnya yang namanya perjanjian suci yang kita sebut sebagai konstitusi. Nah, sampai di situ saya ingat Husnul. Dulu waktu saya masuk di UI, bangku kuliah waktu itu kuliah. Tesis tentang demokrasi itu terstruktur rapi. Konstitusi, hukum, demokrasi. Artinya demokrasi tunduk pada konstitusi. Pada konstitusi bukan demokrasi. Pada kekuasaan. Bukan tunduk pada kekuasaan. Dia tunduk pada hukum. Hukumnya harus tunduk pada kemauan konstitusi. Artinya dia tunduk pada visi, misi, dan fondasi. Karena namanya konstitusi pasti muatnya visi, misi, dan fondasi. Ini konstitusinya ya kemudian karena konstitusi itu kemudian ada undang-undangnya. Kalau saya cek misalnya di Amerika kayak gitu kan semua limitation presiden, power yang diberikan pada presiden itu ada di konstitusi. Betul. Karena kalau di undang-undang sepertinya lah undang-undang kan berada di bawah konstitusi, padahal presiden kalau melanggar konstitusi di-impeach. Jadi harus jelasnya itu harus ada di konstitusi. Trump aja udah terancam di-impeach. Iya. Sekarang ini Trump ini sudah dalam posisi diancam terancam di-impeach. Kasus Harvard ngelawan, kasus pemulangan sejumlah mahasiswa ditentang sama sejumlah pengadilan. Coba menarik di dalam konteks itu. Artinya kalau ngambil contoh Amerika, karena kan kita berkiblatnya dalam kiblat lo kami. Tapi bukan kemudian kita importing modal terus kita makan begitu saja gitu. Enggak, kita tetap yang namanya pendiri bangsa kita dulu itu brilian di dalam merumuskan konstitusi kita. Nah, konstitusi 45 18 Agustus 45. Bukan 2002. Bukan yang 2002. Nah, dari situ akhirnya bisa ngeliat begini, seperti kita pernah bilang. Kenapa Indonesia kebanyakan lahir intelektual beo? Sekedar jadi beo. Kenapa nggak coba berpikir bahwa mereka punya pikiran yang original? Dan kalau bicara originalnya, genuine and originalnya itu, katakan nggak mungkin dong manusia punya pikiran genuine. Dia kan lahir dengan satu zaman, maka dia ikut satu zaman. Nah, ketika dia mengambil satu zaman itu digagas pada sebuah cita-cita, maka cita-citanya tidak bisa digantungkan pada cita-cita bangsa lain. Dia harus kembali ke dalam cita-cita bangsanya sendiri. Artinya di sini baliknya kiblatnya adalah konstitusi kita, Undang-Undang 45 gitu. Disitulah ketika intelektual muncul bisa dipahami kenapa kemudian Undang-Undang Dasar 2002 adalah undang-undang penuh dusta. Jadi mulai dari kedustaan yang dilakukan. Dusta terbesar. Dan tidak cuma dusta loh, itu juga ada selipan-selipan kayak gitu ya. Jadi bagaimana itu cara itu sudah ini ya. Bagaimana mekanisme dusta itu dilakukan. Jadi ya kan kita diskusi dalam soal begini ya. Makanya kita kasih judul dialog kita adalah dusta dan nestapa bangsa. Tapi yang tetap jangan cuma duka nestapa bangsa. Harus tetap juga karena saya Husnul, nama saya Husnul. Jadi kita berhusnudzon, kira-kira flourishingnya
bagaimana? Asik. Nanti harus ke sana. Setuju gitu saya, ya. setuju. Karena kalau melulu bicara dusta dan nestapa, itu flourishing-nya bisa negatif. Negatif. Padahal setiap kehidupan dianjurkan dengan ditutup dengan kebaikan. Jadi berarti kita harus punya konsep mengatasi dusta dan nestapa. Begitu. Tapi Bang, Oke. Saya selalu mengatakan bahwa seluruh persoalan anak bangsa ini, seluruh persoalan bangsa ini kan, saya selalu ngomong remedinya, remedialnya. Jadi menyelesaikannya adalah bagaimana sistem pendidikan kita. Setuju. Ya. Tapi pada saat yang sama, kalau kita melihat sistem pendidikan kita, gitu ya, amburadul, yang namanya ijazah bisa masuk kuliah bisa. Sekarang anak-anak generasi Z itu nggak mau kuliah karena dianggap terlalu mahal. Saya cukup ikut short course saja. Saya ikut sesuatu yang betul-betul memberikan keterampilan daripada ikut kuliah mahal, tidak juga memberikan jaminan bahwa saya akan bekerja baik. Ya sudah, saya ikut yang short course saja. Ya sudah. Apa poinnya? Orang memburu keterampilan minimal untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal dalam kerangka keterampilan minimal pekerjaan, berarti orang bersedia menjadi apa? Menjadi slave kan? Yang sering kali kita bahas tentang ultra modern slavery system. Bang, kalau balik lagi di dalam konsepnya negara modern sekuler gitu, modern secular state gitu ya. Kalau kita bahas Thomas Hobbes maupun kemudian diisi juga oleh Foucault tentang bagaimana sih sebetulnya negara ini mengontrol warga negara, karena produk dari modern nation state yang sekuler itu warga negara. Nah, dikontrolnya satu, dihadirkan polisi dan penjara. Ternyata begitu. Bagaimana caranya surveillance, the highest surveillance. Jadi bagaimana negara mengontrol rakyatnya, itu dihadirkan polisi dan penjara. Yang kedua apa? Sistem pendidikan. Jadi education itu part of memang bagaimana negara mengontrol warga negaranya. Sehingga model kayak di Prancis itu ibu-ibu Muslim di sana yang anaknya tidak mau anaknya itu menerima kurikulum tentang LGBTQ. Anaknya kemudian diambil, kemudian yang homeschooling juga demikian juga di Swedia. Itu namanya pidana. Jadi negara bisa mengambil anak itu kembali untuk harus mendapatkan pendidikan. Yang ketiga apa? Yang Bang Nursi selalu bicara, One Health Policy, sistem kesehatan. Sekarang pakai word istilahnya, One World Health. One World Health. Jadi nggak cuma One Health Policy, tapi One World Health Policy dengan segala macam. Itu 20 Mei kemarin putusannya. Iya. 20 Mei kemarin putusannya. Sudah akhirnya diputuskan. Nah itu juga bagaimana negara mengontrol. Nah persoalannya kalau udah health, negara kita juga nggak bisa mengontrol karena ada One World Health Policy dan sebagainya. Nah balik lagi ke yang tadi. Bagaimana suksesi penyelenggaraan pemilunya? Di situ ada KPU, ada persyaratan, ada salah satu persyaratannya kan dia lulus SMA ya cuma. Kadang-kadang jadi buruh aja harus satu. Paling tidak punya D3. Iya, D3, D1, D2, D3 yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga ini. Tapi ada juga yang mengatakan, nggak penting itu ijazah, sekolah, kuliah, yang penting kerja. Itu tadi ultra modern slavery system. Dia sebetulnya boneka. Iya. Buruh. Iya. Gitu, ya. Nah, dalam konteks ini sekarang lagi rame juga nih kawan-kawan kita nih. Yang tadi saya katakan bagaimana rakyat dihadirkan polisi dan penjara yang harus mengawasi, atau sistem judicialnya seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa. Tapi juga bagaimana rekrutmen eksekutif, legislatif, presiden dan sebagainya akhirnya menyebabkan bagaimana rakyat itu terus-menerus mempertanyakan. Nah ini kan gonjang-ganjing misalnya isu tentang saudara-saudara kita ya yang selalu mengkritisi apa yang sedang terjadi dengan ijazah. Ada yang mengatakan bahwa ijazah itu nggak penting, nggak bisa dia diminta oleh seperti itu, tapi lupa. Itu kan kalau dalam pasal-pasal hukum, ya. Misalnya saya nanyain ijazahnya Bang Nursi bukan pejabat, bukan apa, ya saya nggak punya hak untuk bertanya. Tapi waktu saya menjadi anggota KPU,
Dan saya kemudian ditanya, ijazahmu apa? Kayak gitu. Karena menjadi anggota KPU kan paling tidak dibutuhkan orang punya ilmu enggak untuk menjadi penyelenggara pemilu, karena pemilu adalah proyek politik pemilu Indonesia ya, proyek politik terbesar di dunia. The most complex election system on earth, the biggest election in the world. Kalau saya nggak punya ilmu, terus kemudian jadi ini ya pasti berantakan kan di dalam konteks itu. Nah ini sekarang isu tentang ijazah yang diduga adanya ijazah tidak benar dan sebagainya, kok jadi semakin nggak karu-karuan kayak gitu ya. Sebetulnya kan mudah saja untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi rentetannya kan nggak cuma sekedar rakyat, tokoh-tokoh ya yang ada, ya kita sebut aja lah kawan-kawan kita. Ada Dr. Rismon, ada Dr. Tifa, ada siapa satunya? Roy. Ini mempertanyakan kayak gitu. Kenapa sih begitu sulitnya di dalam menyelesaikan itu? Dan tapi kemudian ditutup, walaupun semua orang waktu itu sudah banyak, bukan semua, artinya banyak di banyak pertemuan kita seringkali juga nanti akhirnya polisi akan mengatakan ijazahnya asli, terus kemudian ditutup atau kemudian akan balik. Tapi pada saat yang sama ini kan urusannya nggak cuma sekedar kenapa 2 tahun tidak dibereskan, 2 tahun terus menerus menjadi isu. Masih ada nanti rentetannya ke 2029. Bagaimana rezim yang sudah meninggalkan, yang dulu maunya 3 periode, maunya diperpanjang, nggak bisa, kemudian anaknya yang menjadi calon wakil presiden sekarang menjadi wakil presiden. Ini kan rentetan kejadian-kejadian politik yang tidak berdiri sendiri sebetulnya di dalam konteks itu. Apakah ini ada isu-isu globalnya? Saya yakin ada. Ya, dari mulai bagaimana dulu media settingnya pada saat mau jadi wali kota ya, jadi bagaimana kan kita dulu kan luar biasa, kemudian banyak sekali dikasih award, kemudian media kampanyenya luar biasa, media settingnya luar biasa di dalam konteks itu. Akhirnya hampir 2 kali menjadi wali kota, kemudian 2 tahun menjadi gubernur, dan 2 kali menjadi presiden. Rentetan rezim ini meninggalkan berbagai masalah. Nah, kemudian warga negara bertanya, nah dalam konteks ini bagaimana sebetulnya kita menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Pertama, kita tidak bicara dulu soal fokus itu. Enggak, tapi kita bicara sistem. Kita bicara sistem. Karena itu memang kebiasaan kita. Iya. Kalau kita bicara sistem, maka yang harus kita perhatikan, sistem adalah sebuah struktur yang bergerak, struktur yang diam. Yeah. Sistem adalah struktur yang diam, tapi kemudian dia bergerak berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam. Dia bicara tentang input, dia bicara tentang proses, dia bicara tentang output. Tapi input feedback lagi. Input tidak berdiri sendiri, dia sangat tergantung pada yang namanya kebijakan. Kebijakan tidak berdiri sendiri, dia tergantung pada misi. Misi tidak berdiri sendiri, tergantung pada visi. Visi, misi, kebijakan, strategi, fungsi, input, proses, output, outcomes, multiplier effect, dia mau balik feedback. Gitu. Dan environment masuk, domestik maupun internasional. Itu mempengaruhi berbagai lini di situ. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka kita ngelihat setting ini bermula dari 3. Pertama, Indonesia diminta menyetujui tentang war on terror. Iya. Ingat ya? Iya. 9/11 Indonesia diminta untuk setuju tentang war on terror. Padahal itu bukan war on terror. War on Islam. Islamophobia. War on Islam. Diganti terornya Islam. The Clash of Civilization-nya Huntington. Yes, itu berkali-kali. Berkali-kali itu. Yeah. Nah, itu di situ. Yang kedua, Indonesia diminta setuju Amerika menyerang Irak. Yeah. Yang ketiga, Indonesia diminta mengekstradisi termasuk Afghanistan. Iya, Afghanistan 2001. Kan setelah Iya, setelah itu. Tapi setelah itu kan setelah war on terrornya kan mungkin keluar, maka diminta kayak gitu. Yang ketiga, diminta mengekstradisi tokoh teror. Ya. Kita sebut namanya? Kita sebut Kiai Ustadz Abu Bakar Bashir yang orang Solo. Iya, orang Solo. Nah, dari situ gitu ya, muncullah
Perpu tentang terorisme sebagai oleh-oleh. Megawati ya ini ya. Iya, Megawati, betul. Tapi Megawati waktu itu juga dia tidak mau ekstradisi loh sebetulnya. Bahkan dia tidak setuju pada serangan Irak. Iya. Tapi tentang perpu on teror itu. Itu. Jadi teman-teman pemirsa IC The Ratio, coba siapa yang membawa oleh-oleh itu sampai akhirnya muncul perpu terorisme. Kami tidak akan menyebutnya, tapi silakan Anda melihatnya siapa. Karena ini peristiwa tidak berdiri sendiri, nanti akan berkaitan dengan setting melumpuhkan atau paling tidak meluruhkan kekuatan-kekuatan Indonesia yang tersisa. Yeah. Jadi meluruhkan kekuatan tersisa bahasa saya. Yeah. Meluruhkan kekuatan tersisa. Karena sebelumnya Indonesia kokoh, tapi dengan dipukul nilai tukar, tinggal dua kekuatan, TNI dan Islam. TNI dan Islam. Maka TNI diluruhkan dengan cerita kembali ke barak, militerisme. Islam diluruhkan dengan misahnya ABRI, TNI dan Polri. Lalu kemudian dibalikin ke barak, TNI-nya. Lalu kemudian Islamnya dipecah belah adu domba. Ini artinya masih ada kekuatan sisa nih, baik pada TNI-nya maupun pada Islamnya. Oke. Pahami dulu di situ, teman-teman. Pahami dulu di situ bahwa ada agenda setting besar untuk meluruhkan Indonesia dengan dua model itu gitu ya. Dan suka tidak suka itu ditengarai melalui model nilai tukar yang ditunggangi dengan isu itu dalam rangka meluruhkan itu. Yang mana sebetulnya karena keinginan one world New World Order dengan poros Washington dan sekutunya, yang kemudian nilai tukar itu cuma menjadi alat, instrumen untuk senjata, tepatnya senjata. Iya, nah, betul. Karena kebetulan waktu itu saya ada di sana, jadi saya tahu. Taunya bukan biasa gitu loh, taunya tahu banget gitu, taunya begitu. Nah kalau kita melihatnya di era itu ada penolakan terhadap tadi. War on terror, penolakan tetap serangan terhadap Irak, penolakan terhadap ekstra, dan kemudian malah dapat hadiah bikin perpu on terror, maka ada agenda besar luruhnya kekuatan Indonesia yang sebenarnya basisnya Islam tadi harus terus dilakukan, continuing, ada sustainable jadinya, ada kebijakan. Di sini mana? Maka kemudian reformasi dianggap sebagai melakukan konstitusi baru. Nah, ada di situ, jadi reformasi di awal-awal waktu itu mereka memang konstitusi baru. Waktu itu kita cuma mau amandemen. Iya. Lalu mereka bikin konstitusi baru. Dan hasilnya memang Undang-Undang Dasar 45 dirontokin habis, muncullah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya hakikatnya adalah Undang-Undang Dasar 2002. Mereka nyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kenapa mesti pakai nama itu? Karena kata pembukanya mereka tidak berani ubah. Yang mereka ubah total batang tubuh. Dan menariknya pada 10 Agustus 2022 ternyata mereka di sini kejeblok sendiri. Di mana kejebloknya? Mereka bilang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diubah 1, 2, 3, dan 4 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dikukuhkan dengan dekret, dinyatakan ulang dengan yang namanya sidang paripurna DPR 22 April. Sekarang pertanyaan, kenapa mesti ada kata adalah? Mestinya hilang. Jadi dekret segala itu mestinya dihilangkan. Dihilangkan. Karena dekret berarti kita masih Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita punya dua undang-undang. Betul sekali. Ada dua konstitusi yang berlaku di negeri ini. Secara legal konstitusional, secara legal konstitusional berlaku dua konstitusi. Tetapi secara legal politis, di sini kata kunci. Legal politis berlaku Undang-Undang Dasar 2002. Disinilah kita berpijak atas kedustaan. Mulai itu ya, yang tadi dusta dan nestapa bangsa. Ini urusan yang sangat penting kalau kita bahas tentang konstitusi negara ini. Jadi bukan cuma sekedar dusta atas ijazah, dusta atas namanya. Ya itu sih rentetan aja. Tapi ada yang lebih besar. Itu adalah sistem kenegaraan kita seperti apa. Penuh dengan dusta. Nah, saya ingat di situ. Ini ahli-ahli tata negara yang merasa paling tahu. Gimana, apa pertanyaannya? Dia paham kan? Atau dia nggak mau untuk mengakui bahwa ini adalah... Nggak mau mengakui tepatnya. Karena saya berhadapan sama mereka. Iya. Nah,
Saya berhadapan sama mereka tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali gitu ya. Dan ketika kita sodorkan bahwa perubahan amandemen 1, 2, 3, 4 itu ternyata tanpa naskah akademik, kalimat ini kajian komisi konstitusi nih, tanpa tanpa naskah akademik, dan berikutnya bertentangan secara paradigma, konsepsi dan teori. Coba kebayang nggak? Jadi karena modelnya begitu, maka paradigmanya, konsepsinya, teorinya itu inkonsisten bertentangan satu sama lain. Yang lain. Apalagi kalau dihadapkan dengan pembukaan. Apalagi ketemu di situ. Pancasilanya itu. Di situ ketemu di situ. Nah, ketika kita sodorkan itu pada mereka, ini loh, paradigma lu bertentangan, konsepsi lu bertentangan, teori lu bertentangan. Mereka tetap nggak mau terima itu. Pola pertentangan itu. Dan itu dialog itu, debat itu bukan debat di forum-forum biasa. Debat itu di Lemhanas, Husnul. Bukan lagi di soal di perguruan tinggi, debat itu sudah di think tank-nya pemerintah. Apa itu Lemhanas? Gitu. Ini terpaksa saya buka ya, karena makin hari makin tajam. Mereka yang hendak mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 yang Undang-Undang Dasar 2002, dan mereka yang ingin kembali tapi kemudian menyempurnakan, makin tajam perbedaannya. Jadi sekarang kita buka. Persoalan pokoknya adalah sekarang ini kedaulatan rakyat sudah sepenuhnya di tangan partai politik, dan partai politik sedang mempertahankan kenyamanan itu, Husnul. Partai politik sedang harus saya bilang sama Anda, partai politik, Anda sedang mempertahankan kedustaan konstitusi. Karena dia yang diuntungkan. Iya, dia diuntungkan gitu, Husnul. Jadi kalau partai politik mau memang membangun bangsa ini secara sehat, secara benar, berbasis konstitusional, dan mampu mengantisipasi ke depan, hentikan kedustaan konstitusi. Hentikan dulu kedustaan konstitusi itu. Itu kata kunci pertama. Jadi jangan dulu bicara soal kedustaan-kedustaan yang istilah saya struktural fungsional. Kedustaan struktural fundamentalnya dulu diberesin gitu. Iya. Ini problem besar. Ini problem besar. Problem besar bangsa ini. Iya. Negara ini. Iya, makanya nggak cuma sekedar aktor-aktor kriwil-kriwil yang menjadi boneka-boneka dari sistem itu, enggak. Nah, bersamaan dengan kedustaan fondasinya yang dusta itu menyebabkan. Nah, karena kita menggunakan modelnya desepsi kan memang begitu, ya, hidup di atas kedustaan. Dan kalau sekali dusta, dia akan dusta terus menerus. Itulah susahnya. Itu ya, hidup atas kedustaan. Yang kedua, menjungkir balikan dan mengambil jarak, memutus sejarah posisinya. Menjungkir balikan. Yang berikutnya adalah bukan memutus, menghilangkan sejarah. Oh ya, bisa begitu. Karena udah di bumi hangus gitu loh sejarahnya. Pada konstruksi Kepres 17/2022 dia ini memutus. Dan bahasa hukumnya. Iya, bahasa hukumnya gitu. Tapi sekaligus menjungkir balikan. Pelaku jadi korban jadi pelaku. Kebayangkan? Iya. Kebayangkan? Siapa korban G30 PKI, siapa pelaku G30 PKI dibalik-balik sama mereka. Sekarang begitu. Dibalik-balik sama mereka sudah. Pelaku dan korban. Dibalik-balik. Bahkan termasuk TNI sendiri loh yang kena. Dan saya heran kalau TNI waktu itu tidak bersuara. Nah, oke. Dan ini kelihatan TNI tidak bersuara berkaitan sama posisi tadi amandemen. Mereka bersikap abstain. Abstain ya? Ini abstain ya? Abstain waktu itu ceritanya. Nah, sekarang kalau ceritanya yang ketiga desepsinya adalah equivocation. Equivocation itu menjungkir balikan, tahu kan? Yeah. Seperti kasus bencana alam di Palu. Yeah. Tanah yang dijungkir balikan itu. Yeah. Yang karena likuifaksi. Iya, kalau itu tanahnya benar. Tanah likuifaksi. Tapi kalau pakai istilah resepsi istilahnya equivocation. Equivocation. Nah, dijungkir balikan dari situ. Nah, model itu yang sekarang terus-menerus dijalankan, Husnul. Oleh pihaknya tadi yang Husnul bilang, ini ada desain besar. Nah, desain besarnya, itulah pembuat desain besar itu. Sehingga Indonesia dilemahkan, luruh dia karena format dusta dan nestapa tadi. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah para itu, pemerintah saat yang sama, yang harus kita tahu, gitu ya. Karena pemerintah itu terbentuk dari partai politik,
Dan partai politik sudah tersandra. Dan partai politik tersandra pada saat yang sama partai politik adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat. Lalu siapa yang sebenarnya tersandra? Rakyat Indonesia. Tersandra karena apa? Karena kedustaan yang tercipta, kedustaan yang disahkan secara konstitusional. Ingat loh, rakyat Indonesia tersandra karena kedustaan konstitusional. Dahsyat ini Husnul. Iya. Makanya Husnul saya ajak bicara tentang ini dalam kerangka ini loh, kita mesti paham betul ini. Ada kedustaan mendalam, mendasar, dan meluas serta terpadu. Ulang. Ada kedustaan mendalam, meluas, dan terpadu serta struktural betul gitu loh. Jadi kedustaan struktural. Kayaknya mesti harus itu konsep harus kita ini kan nih. Terus menerus ini kan coin. Jadi istilahnya kita mengeluarkan konsep. To coin the concept. Kedustaan struktural. Baik pada fundamental maupun fungsional. Iya. Jadi kenapa kita bilang kedustaan struktural? Karena terjadi dia pada fundamental, struktural fundamental, dan pada struktural fungsional. Kasus ijazah palsu itu struktural fungsional. Kasus kedukaan pada yang namanya pertumbuhan ekonomi 7% itu struktural fungsional. Kasus SMK itu struktural fungsional. Gitu loh. IKN jadi fundamental. Fundamental dia. Jadi ini sekarang udah jadi kayak ledekan yang kita katanya yang dibutuhkan investor, yang datang investor IKN, nggak taunya yang datang investor TB gitu, vaksin TB. Ada. Rakyat kita sebetulnya punya kekuatan untuk menghilangkan nestapa bangsa yang dibikin oleh para elitnya. Gitu. Di situ. Jadi ketika kondisi perekonomian sekarang ambruk gitu ya. Banyaknya PHK. Banyak. Jurnalis sekarang kenapa kayak itu gimana? Nanti lari semua ini kayak kita, YouTuber jadinya. Nah, kalau kita bukan karena pengangguran, enggak. Kita juga ini bukan karena pengangguran. Insyaallah kita dalam education, dakwah, public learning. Ya, bahasa ukhrawinya kita bahas tentang dakwah. Ya. Kalau pakai bahasa sananya, kita sedang melakukan public learning. Ya, Insyaallah. Ya. Tidak. Maaf, kami tidak bermaksud politis, kami tidak bermaksud apa, kami melakukan public learning. Tujuan kami public learning adalah masyarakat harus sadar bahwa kondisinya sudah dalam posisi kedustaan yang meluas, mendalam, dan terstruktur. Itu dipahami itu di situ gitu. Nah, kita lanjutin Ustaz. Kalau kita berhadapan dengan situasi kedustaan yang struktural seperti itu, maka yang harus diselesaikan kedustaan itu sendiri, kedustaan struktural itu sendiri. Jadi harus strukturnya kayak ini kenapa menarik tadi kita sebut kedustaan struktural, karena kita juga gunakan misalnya kemiskinan struktural. Nggak bisa cuma dengan practical interest terus diberesin dengan MBG. Nggak bisa. bener. Ya gitu loh. Jadi ini juga sama karena kedustaan struktural baik di dalam konstitusi, di dalam sistem kepolitikan dan ini harus dicari fondasinya di mana. Iya, betul. Jadi balik lagi. Sama seperti misalnya soal ketimpangan pendapatan pakai Koperasi Merah Putih. Nggak bisa. Pada saat yang sama ada Koperasi Merah Putih, dia dari top down lagi. Dan pada saat yang sama ada di Rindanantara. Gimana coba? Logika. Sekarang kita logikanya begini. Halo pemirsa, mari kita adu sekarang kekuatan Danantara dengan Koperasi Merah Putih. Lebih kok mana? Ayo harusnya Merah Putih. Harusnya. Enggak, itu kan normatif. Husnul menjawab, itu kan akhirnya yang enggak jujur kan. Maksudnya karena Danantara yang dia memegang uang, memegang resources di dalam konteks itu. Ya kan enggak main-main, dia memegang resources yang katanya nggak perlu transparan dan accountable. Tetap harus transparan. Harus tetap. Walaupun harus saya akui Undang-Undang 1 2025 itu penuh dengan kelemahan. Harus saya akui. Karena saya sendiri melakukan kajian. Tapi poinnya adalah salah satu wujud kelemahan atau katakan kekacauan struktural fundamental ketika masuk dalam ekonomi politik adalah ketika kita lihat Koperasi Merah Putih dengan kebijakan Danantara. Apa poinnya? Di sini Anda tidak menyelesaikan struktural fundamental pada pasal 33 ayat 4 yang menyatakan demokrasi ekonomi, sementara Anda tidak pernah memberikan pemahaman apa itu demokrasi ekonomi. Bang saya putus.
tahu nggak di WA grupnya kawan-kawan yang baru memperingati 21 Mei, ya kan, reformasi kan, oh kita sudah ke sana nih, demokrasi, ini demokrasi ekonominya kita. Anda tahu nggak sih demokrasi ekonomi kita hari ini itu adalah liberalisme yang kemudian sudah berkembang menjadi neoliberalisme. Dan tadi kata Bang Nursi udah post neoliberalisme. Apa itu? Paham nggak bahwa konstitusi kita itu konstitusi neoliberal, artinya kapitalisme, makanya produk selama 2 periode sebelum pemerintahan ya periodenya Mulyono lah, periodenya Joko Widodo, dalam konteks ini nggak apa-apa namanya juga presiden, disebut rezim mereka itu semuanya produk-produknya adalah mengarah kepada industri kapitalisme, mau undang-undang IKN, undang-undang COVID, undang-undang omnibus ketenaga kerjaan, dan terakhir undang-undang kesehatan, semuanya mengarah kepada industri. Pakai istilah ekonomi politik Husnul. Apa? Korporatisme. Oke, istilah ekonomi politik. Private corporatism. Yes, private corporatism, tapi sekaligus juga diberikan karena ada state corporatism. Kalau pakai kajian yang muncul terakhir ini dalam konteks neoliberalisme tadi, istilahnya adalah korporatisme. Karena post neoliberalism itu mereka memberhentikan daya tawar korporasi terhadap negara yang mendikte pasar, yang mendikte masyarakat. Jadi mereka menghentikan itu. Nah, itulah yang sedang dibahas habis-habisan. Tapi kita lupakan dulu itu sebenarnya, karena membahas dusta dan nestapa bangsa ini mendalam nih Husnul. Bagaimana cari, walaupun sebetulnya kalau kuliah saya lebih senang yang ngomongin tentang korporatisme kayak gitu ya. Bahannya lengkap saya. Bahannya lengkap. Kita sudah bahas banyak juga. Iya, oke. Dan tapi memang saya bisa paham di intelektual desire-nya Husnul ke situ. Kenapa? Karena di Amerika sendiri sedang dalam-dalamnya melakukan bahasan kayak gitu ya, sedang jadi kalau Harvard, kasus Harvard University, bagaimana Columbia, Pennsylvania, dan hampir semua kampus-kampus besar. Kalau saya ikutin, saya jadi agak merinding gitu. Kenapa? Saya lihat ini ekonomi besar yang sudah bicara tentang the post neoliberalism. The post neoliberalism itu sudah, mereka sudah the post neoliberalism. Saya mundur ke belakang, mereka sudah lakukan pembahasan sejak 2015. Mundur lagi ke belakang, mereka sudah tahu posisinya pada 2008. Jadi artinya mereka sudah melihat kebijakan yang salah pada 2008. Era Obama berarti ya. Dari Obama terakhir itu. Obama awal 2004 bukan? Bukan, karena 2004 itu masih jatuh ke Bush melawan Al Gore, menang jatuh ke Bush. Obama 2008. 2008. Nah, kalau kemudian kita ngeliatnya begitu, maka saya ngeliat Brad DeLong, Kenneth Rogoff, Joseph Stiglitz, Paul Krugman. Mereka sudah bahas itu. Pembahasannya dalam sekali gitu ya. Ekonomi Indonesia kemana ya? Katanya ada hebat-hebat. Kok Anda nggak pernah mau berpikir? Enggak, mereka tuh kayaknya cuma yakin betul dengan liberalisme dan neoliberalisme. That's it. Tapi bahwa neoliberalisme membawa nestapa bangsa ini dengan ultra modern slavery system, menjadi intelektual beo, tidak kritis dan sebagainya, yang seperti itu, dan itulah yang dipakai oleh rezim. Mungkin juga ada pressure dari Washington, Pors Jakarta Washington ya, karena setiap kali rekrutmen untuk tim ekonomi pasti kan harus mendapatkan restu Doro itu bukti 7I. Bukti 7I bahwa pasti ada intervensi. Kalau ekonomi masih Doro mereka. Iya, Washington. Saya cuma mau mengatakan teori 7I kita benar. Pasti ada intervensi. Pasti ada infiltrasi. Pasti ada interferensi. Pasti ada indoktrinasi. Itu muncul semua. Makanya kita tergantung. Kayaknya kalau kita lihat di situ. Jadi semua yang tim ekonomi itu masih Doro Washingtonnya ini. Tapi kalau tim yang lain ada beberapa menteri yang Doro Beijingnya bermain kayak gitu. Jadi artinya kan kita Doro. Jadi ada dua Doro. Oh iya. Doro Washington dan Doro Beijing. Kan ini kompetitif. Oke, sekarang kalau pertanyaan, setuju saya ini mungkin akan kompetitif karena
di barat sana juga mereka menyatakan antara Amerika dengan Cina itu tidak berperang, tapi mereka mengambil posisi sebagai kompetitor satu sama lain. Nah, makanya semua bilang kompetitor, saya setuju. Karena kajian mereka juga nggak mungkin, walaupun Cina terakhir sudah sampai pada posisi kemampuan menggunakan satu bom lebih dahsyat dari bom hidrogen, tapi tidak diatur dalam percaturan peperangan dan kekuatannya lebih dahsyat luar biasa. Saya kebetulan mendownloadnya. Dalam bahasa yang lain begini, itu yang membuat Amerika berpikir 2-3 kali pada atas kekuatan Cina. Tapi segala yang sama, dia juga berpikir tentang kekuatannya. Namanya ini mikir pindah sedikit ya, karena Husnul mancing saya. Mikir bagaimana hari ini mereka bicara ulang dengan yang namanya Iran. Dalam konstruksi misal nuklir. Karena Iran sudah mengirim sesuatu ke Zionis Israel. Dan Trump minta tegas-tegas menghentikan untuk pengayaan nuklir bagi adanya bom nuklir. Tegas-tegas Trump minta di situ. Tapi Iran masih bertahan. Saatnya sama Korea Utara, saatnya sama Rusia yang kemarin katanya dihajar habis oleh 482 drone. Tapi kemudian yang namanya tren Trump Putinnya tetap menghambat. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ditambah juga Pakistan, India. Dan itu ini kan menambah kompleksitasnya dari. Nah, justru dengan kompleksitas itu makin kasat mata, makin jelas dan nyata. Neoliberalisme itu sudah usai. Itu Husnul. Neoliberalisme itu artinya poinnya dusta-dusta yang dilakukan oleh korporasi atas nama kebebasan pasar, atas nama pasar mencari keseimbangan sendiri, atas nama pasar mampu memutuskan sendiri, atas nama efisiensi ekonomi, dusta. Atas nama ada market rule themselves, terus kemudian justice muncul. Mana ada istilah asymmetric information bisa teratasi kalau pakai pasar? Nggak ada. Itu dusta. Itu dusta. Asymmetric information itu dusta. Untuk apa kita membangun negara Republik Indonesia kalau kemudian silakan aja pasar, Anda yang ngatur kita, terus kenapa kita bernegara? Poinnya ada protect yang disadvantage, powerless kayak gitu. Artinya maksudnya ketika kita balik ke dalam situasi tadi, kita bicara tentang bagaimana Amerika dengan Iran, Amerika dengan Cina, Amerika dengan Putin, Amerika dengan Korea Utara, dan posisi itu makin membangun satu keyakinan kekuatan berpikir. Kalau pakai bahasa sederhananya, ulil albab kita gitu. Imron. Iya. Itu membawa kita sampai pada satu kesimpulan. Memang tidak bisa tinggalkan pasar sebagai segala-galanya. Artinya market regulation harus terjadi, bukan free market. Market regulation harus terjadi. Begitu loh. Harus diatur. Rasulullah dulu kan begitu. Sama. Mana pasarnya, di pasar itu nggak boleh untung sebesar-besarnya, nggak boleh riba, nggak boleh, banyak sekali nggak boleh. Bahkan barang yang sedang menuju ke pasar tidak boleh dibeli. Nah, sampai kayak gitu coba. Artinya pemisahan barang hajat hidup orang banyak, barang komersial, barang yang kuasi itu kelihatan. Poinnya adalah ternyata secara politik kita menghadapi kedustaan, secara ekonomi kita menghadapi kedustaan. Tapi tetap kita nikmati kedustaan itu. Di mana kita sebenarnya posisinya? Dan mereka menghadirkan pasal-pasal. Nah, itu masalahnya. Jadi Bang, kalau saya baca lagi bagaimana, kan kita selalu bahas tentang Tordesillas, Zaragoza, kolonialisme. Mereka salah satunya dia menghadirkan regulasi. Regulasinya sesuai dengan mereka. Sampai hari ini kan, itu Konstitusi 2002. Ya itu salah satu. Dan jangan salah. Masuk melalui regulasi. It seems kelihatannya demokratis. Iya. Padahal itu cara mereka untuk neokolonialisme. Authoritarian legalisme. Gitu berarti. Jadi artinya kalau kita balik lagi dalam posisi kedustaan, maka jangan heran kalau ada kedustaan ijazah itu. Jangan heran. Jangan heran kemudian muncul juga soal kedustaan ijazahnya si Iriana. Kan juga muncul. Dia master ya, MM ya. Iya, MM, magister manajemen. Jadi gini ya, hati-hatinya. Dia nulis sendiri atau ada yang nulisin atau dia ini. Kadang-kadang kayak saya nggak punya MSc loh. Iya, sama. Tapi kayaknya ditulis itu gue MSc, MSc atau apa, saya nggak punya. Jadi saya MPhil Honors Degree waktu itu. PhD langsung. Leading to PhD. Jadi 1 tahun mendaftar MPhil Honors di Sydney University.
Ternyata proposal disertasi saya dianggap sebagai promising as a PhD thesis. Maka di-upgrade jadi PhD. Jadi saya nggak punya MA, nggak punya MSI, nggak punya MSc, nggak punya. Nggak punya. Gitu. Dan apa emang nggak punya kok kayak gitu. Sama seperti juga nggak punya profesor. Nggak punya. Apa? Karena tapi orang ngakuin. Tapi kan saya nggak pernah ngomong. Satu, yang kedua, udah berkali-kali orang suka nulisin profesor, iya, baik Anda maupun saya, padahal kita nggak punya. Karena aja orang ngakuin kita sebagai profesor, itu silakan orang ngakuin. Biasanya, tapi kita kalau tidak saya ngakuin. Enggak Bu, ini profesor masyarakat. Ya, terserah kamu. Ya, itu memang begitu tuh. Anda cek apakah saya pernah sekalipun menuliskan dan sebagainya. It's a part of intellectual honesty. Karena kita tidak mau hidup di atas kebudayaan. Sebetulnya ada dua. Apa? Kalau tulisannya Derrida itu tentang profesor itu. Iya. Profesor itu ada yang profesi de la voix. Profesi de la voix. Yaitu abang punya pemikiran dan pemikiran abang ini abang khutbahkan. Sampaikan maksudnya, dikhutbahkan. Tapi saya suka dengan menggunakan terminologi term khutbahkan. Dan abang Bang Nursi punya murid-murid yang kemudian menerima khutbah itu. Itulah disebut the real professor. Banyak sekali pemikiran saya kayak gitu. Dan pengikut saya tetap. Ya, maksudnya begitu. Itu the real professor. Tapi ada juga yang ya begitu terus dapat kum. Ada yang profesor kum. Jadi kemarin kan saya tanya berapa administratif sih? Tuh. Nah, basisnya administratif tuh. Aku tanya berapa sih kumnya saya? Udah 1.100 sekian. Iya. Untuk profesor hanya 900. Oh, khusus 1.100. Tapi jadi artinya secara syarat administratif sudah memenuhi. Ya silakan aja dicek. Paling harus menulis itu kan. Apa itu yang namanya artikel Scopus. Iya. Dia nggak tahu Scopus itu Israel. Betul. Yahudi. Itu bagian dari terdikte. Bagian dari Anda harus menyerahkan pemikiran Anda berbahaya atau tidak. Bagian dari pemikiran bahwa Anda punya inovasi atau tidak. Kalau Anda punya inovasi, gue yang ambil. Kalau Anda berbahaya, lu gue tekan. Oke, bahasa lainnya adalah pengontrolan intelektual. Ya itu tadi, bagaimana rezim baik itu rezim lokal nasional maupun the global rezim, intellectual rezim. Bagaimana kayak Anda dikasih beasiswa kuliah di Amerika tapi nulis Indonesia. Ya bukan bisa. Saya nggak kayak gitu ya. Saya ke Australia tapi nulis nama Australia. Jadi bukan orientalis tapi oksidentalis. Going back again to our laptop. Oke. Jadi kalau kita balikin lagi dusta dan nestapa bangsa ini dengan kita lihat pada konstitusi begitu, pada ekonomi kayak gitu. Ketika pada politik, ketika kita cari pemimpin, maka problematiknya adalah problematik bahwa administrasi yang diterapkan oleh KPU mestinya dia harus bicara paling tidak pada tiap bukti tentang reputasi dan kredibilitas seorang yang mau menjadi pemimpin. Kan kata kunci KPU hendak menjadikan seorang jadi pemimpin. Apakah pemimpin legislatif atau pemimpin eksekutif? That's the point. Itu berarti setiap dokumen administratif yang hendak menjadi filter untuk mendorong orang menjadi pemimpin, dia harus punya 3 hal. Dia harus punya bukti konfirmasi, dia harus punya bukti yang namanya verifikasi, dia harus punya bukti validasi. Begitulah mestinya KPU memeriksa ijazah, mengkonfirmasi, memverifikasi, memvalidasi. Nah, tanpa itu KPU sudah menjadi tunggangan politik. Apalagi sekarang dinyatakan hilang. Lu kemarin katanya ada. Oh, ada, terserah. Wallahu alam. Nah, kalau ada begini Usnul. Kalau ada, saya menyarankan kepada semua teman-teman agar melakukan pembukaan informasi ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik, bagaimana KPU membuka dari mulai Wali Kota Solo, DKI sampai dengan pusat tentang syarat-syarat administratif untuk mendapatkan keputusan KIP. Apakah ini betul-betul apa enggak? Jadi bukan hanya jalur hukum, tapi jalur keterbukaan politik. Kita gunakan karena ini warga negara mempertanyakan waktu itu adalah wali kota 7 tahun ya, 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian gubernur 2 tahun,
kemudian 10 tahun presiden. Jadi ini pengacara-pengacara paham nggak ya? Nah, maksud saya itulah yang namanya jangan cuma bicara pasal-pasal. Nah, jadi artinya maksud saya begini Husnul. Kenapa kita kan Husnul menyodorkan jangan bicara hanya dusta dan apa tanpa jalan keluar. Oke, kita kasih jalan keluar sekarang. Khusus untuk problematik dusta struktural fungsional, khusus yang tentang ijazah, gunakan KIP untuk melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi. Ulang, untuk melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi atas ijazah itu. Apa artinya? Untuk mendapatkan informasi yang benar. Benar. Apa artinya? Nanti bukan dalam rangka ketiga hal ini, dalam rangka konfirmasi, verifikasi dan validasi, mau tidak mau yang namanya UGM itu dia. Jadi KIP yang turun, KIP yang periksa. KIP kita pantau habis-habisan. Itu transparansi accountable. Saya tulisin sedikit tuh jalur hukumnya. Para pihak melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena sejumlah partai mengusulkan sesuatu yang tidak jelas. Siapa dulu pendukungnya? Terserah siapa. Terserah siapa. Wali kota, siapa pengusung? Kalimatnya begini. Pengusungnya siapa? Jadi, pendukungnya siapa? Partai politik juga kena tanggung jawab. Iya. Jadi dua kita kerjain karena ngusulin jalan keluar. Saya kasih jalan keluar supaya dusta kita terselesaikan. Jadi tapi itu dusta. Partai politik sebetulnya bisa rekonstruksi, ya kan? Dia bisa bertanya lagi kayak gitu. Tapi dia kayaknya dia udah nggak mau kali ya. Nah, nestapa struktural fungsional. Enggak, partai politik bisa pergi ke DPR. Panggil itu KPU. Kemudian ini bisa Komisi 2. Ya kalau dia mau, tapi kan dia akan dia nggak bisa karena legislatifnya juga udah dikontrol. Bukan apa? Ngebeledi diri sendiri. Oh, iya. Enggak, kan lebih baik salah meminta maaf dibandingkan karena Anda kalau memang dusta sekali dusta itu harus ditutup terus dengan kedustaan sehingga kita tidak tahu. Kolbu kita itu ya sekali dusta itu kan hitam tertutup. Dusta lagi hitam sehingga kolbu kita menjadi hitam sehingga tidak bisa melihat kebenaran di depan mata. Tahu Nun? Apa? Kalau bicara tidak bisa dipercaya, kalau janji tidak bisa ditepati, itu kan begitu kan kalimatnya. Kalau kasih amanat dia berkhianat. Konten esensi dari 3 kalimat ini itu adalah soal jujur, soal dusta. Oke. Sekarang Husnul bilang dusta 1, 2, 3. Artinya kalau dusta ketiga kali dia merupakan bentuk pengkhianatan artinya. Ulang. Dusta yang ketiga kali berarti bentuk pengkhianatan. Ketika bentuk pengkhianatan ini menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, maka pengkhianatan itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Tuh struktur berpikir crimes against humanity. Nah, sampai di situ. Itu makanya sesungguhnya kalau kita mau melakukan proses hukum secara benar sekarang, sejumlah masyarakat melakukan yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap partai politik yang mengusung dan yang mendukung. Iya, jangan cuma Anda melawan Anda. Kita ya maksudnya nih rakyat yaitu warga negara hanya melihat dia sebagai aktor yang berdiri sendiri. Enggak. Iya. Gitu. Baru ketemu konstruksi tadi. Kita sedang menarik sebenarnya di belakang ini benang yang harus kita urai di belakang panggung ini kemana lagi? Benang ini yang pegang siapa sebenarnya di belakang panggung? Pegang ini ngulur tarik ulur ini siapa yang melakukan ini? Gitu. Apa motifnya? Motifnya agar kita tidak hanyut dalam kedustaan. Kita kemudian tidak menjadi nestapa. Itu artinya kita tidak biarkan benang itu ditarik-tarik di atas panggung, tapi kita tidak tahu siapa penariknya di belakang panggung dan siapa yang kemudian mengambil putusan tarik, siapa yang mengambil putusan ulur. Ya kadang-kadang kalau Anda disebutnya pengamat politik kayak gitu itu nggak ada gunanya juga. Paling ini. Enggak, kita tetap makanya kalau pengamat politik itu harus belajar ilmu politik kayak gitu loh. Kalau nggak pernah saya kebetulan bukan pengamat Husnul. Ya, saya nggak mau nulis Bang Nursi pengamat kayak gitu ya dalam konteks ini. Katanya expert on gitu, jadi ahli, dosen gitu kan. Jadi enggak yang di TV-TV itu loh. Iya enggak, ya terserah. Tapi poinnya saya ingin mengatakan sama Husnul sama pemirsa RC dari show. Kalau kita ngambil dua konstruksi, lakukan gugatan terhadap KIP terhadap KPU. Gugatan KPU di KIP agar KPU membuka informasi secara konkret untuk melakukan. Bawaslu juga bisa. Iya, KPU dan Bawaslu. Maksudnya bukan karena kalau yang administratif itu kan KPU. Iya.
Bawaslu yang mengawasi. Pemeriksaan. Saya nggak tahu apakah Bawaslu komplisit istilahnya, komplisit kayak gitu ya, terlibat juga di dalam kegaduhan ini kayak gitu. Ya nggak sih kalau menurut saya ya demokrasi ya begini ini, nggak usah Ya itu tadi makanya usul kita konkret, gunakan KIP dalam rangka mengkonfirmasi, memverifikasi dan memvalidasi atas dokumen-dokumen yang diterima dari para calon yang dianggap memalsukan ijazah siapapun dia. Nggak peduli kita. Kita dan nggak cuma satu sebetulnya. Dulu ada juga yang sudah masuk penjara kan. Terus ada lagi siapa gitu. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di DPR loh, di beberapa daerah bupati atau apa waktu itu juga ada. Dicopot akhirnya. Dicopot kayak gitu kan. Nah itu. Nah ini pengacara pembela juga Anda harus paham itu. Enggak lagi-lagi kita mau bilang ke ICD Ratio, pemirsa ICD, sahabat-sahabat ICD Ratio. Ini jalur hukum pada KIP. Jalur hukum umum, peredaran umum adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Gitu, karena partai politik telah mengusung dan mendukungnya sehingga menimbulkan kerugian. Gitu. Jadi ada political apa istilahnya, ada legal based approach, ada power based approach, ada interest need based approach kayak gitu ya. Jadi kita bisa musyawarah, tunjukkanlah kalau Anda punya asli, kalau nggak ada ya udah minta maaf lah. Kalau nggak ada nanti ketahuan. Ada desain tersendiri, ada motif tersendiri di belakang ini. Maksudnya orang Indonesia itu kan permisif. Iya. Orang Indonesia itu sangat mudah untuk memaafkan. Dan karena sangat mudah memaafkan. Dan melupakan. Dan karena sebetulnya memaafkan boleh tapi jangan melupakan. Dan karena melupakan itu Husnul. Gitu. Ada problem Husnul. Saya menulis tahun 84 kalimat permisif ini. Begitu Anda menjadi pribadi yang permisif, Anda akan menjadi pribadi yang ikut hanyut dalam gelombang yang gak berkarya. Itu permisif Husnul. Kan kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba wa arinal batila warzuqna tinaba. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Enggak gampang. Ini kita usulin dalam rangka kita mengatasi nestapa. Dalam rangka kita mengatasi dusta. Dan itu artinya bangsa potong mengatasi dustanya sebegini. Karena dusta yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memperbaiki secara utuh konstitusi. Baliknya lagi fondasinya. Ya benar. Di dalam konteks itu fondasinya. Jadi kalau sudah tanya lagi, Bang gimana kita nyelesain nestapa? Itu tadi. Kita bisa nyelesain struktural fungsional tadi dengan pendekatan KIP dan pembentukan KIP. Tapi struktural fundamental kita balik ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada nggak political will? Political will di infrastruktur, political will di suprastruktur. So far nggak jelas karena DPR mungkin karena dia komplisit, rezim masih sedang bulan madu, jadi tidak tertarik. Sementara yang paling berkuasa hari ini adalah aparatus polisi, kepolisian berarti. Statement Husnul ini menunjukkan bahwa justru pengelola negara, penyelenggara negara adalah bagian dari masalah. Memang betul. Itu kalimat yang jadinya. Penyelenggara negara menjadi bagian dari masalah. Bagian dari masalahnya apa? Mereka adalah ikut-ikutan melakukan kebusaan dan pembentukan kenestapaan. Dan penyelenggara misalnya, saya dulu karena KPU, tentu saja sebetulnya ada mestinya. Karena saya dulu juga ada sih, tapi bukan yang pilpres ya. Misalnya anggota legislatif gitu ya punya masalah dengan pendidikan, kita cek, kita cari kayak gitu ya. Terus kemudian ada beberapa yang kita coret karena memang ya biasalah, ternyata memang ada emang dari dulu. Tapi ada juga yang kita punya kebijakan waktu itu kan, tulisannya undang-undang kan SMA dan sederajat. Bagaimana menjelaskan, karena banyak sekali terutama yang dari PKB yang kayak gitu ya, yang kiai-kiai sekolahnya kan pesantren tuh. Alia. Ya, tapi kan kita nggak tahu itu kan ada strukturnya yang kita nggak tahu apakah ini levelnya sanawiyah atau aliyah kayak gitu kan. Nah itu kita datengin pesantren-pesantren yang ini kiai-kiai yang udah ini. Husnul mendatangi itu kerjaan memvalidasi namanya. Iya, validasi. Emang. Itu kerjaan memvalidasi. Dan kita tanya kayak gitu, ini levelnya apa sebetulnya. Iya. Itu memvalidasi namanya.
Ada masih ya dulu kan ya banyak lah dulu kayak saya yang deket banget itu dari kalau nggak salah dia PKB yang udah meninggal sih. Ini bagus bla 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 bla. Ternyata ya kalau levelnya dia sebetulnya tanpa ijazah pun masya Allah kayak gitu ya. Tapi kan ini persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota legislatif. Tapi ada bahwa dia lulus di pesantren ini, pesantren itu ada. Nah, sebenarnya usulan kita tentang bagaimana proses konfirmasi, verifikasi, dan validasi, dan kemudian lebih ke dalam persoalan tadi pendekatan informasi dan pendekatan perdata dalam konstruksi perbuatan publik, perdata publik itu lebih disebabkan oleh satu masalah. Kebohongannya tadi ya, apakah oleh institusi kelembagaannya, siapa yang terlibat di dalamnya, atau hanya kalau kayak gini sih kayaknya nggak ada nih sistem ini yang di dalam konteks ini yang kerja sendiri. Saya gini Husnul, saya pernah menjadi bagian dari UGM. Ya, walaupun saya kuliah di UGM ya? Bukan, saya tim ahli waktu itu di Pusat Studi Ekonomi. Oke. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Saya kenal itu ya, siapa? Revolusi Baswedan. Oh, bukan yang kawan-kawan. Riga. Bukan Riga ya? Bukan. Jadi Riga UI. Jadi kalau kita lihat dari itu ya, saya miris. Kita anak UI, punya kasus kemarin. Tapi kemudian kita mengatasi at least very quick response. Paling tidak damage controlnya teratasi. Nah, damage control. Walaupun the damage already done. Ya, sudah done. Tapi masih quick response lah. Artinya Senat Guru Besar bekerja dengan melakukan dengan baik, gitu ya. Walaupun Majelis Wali Amanat mengambil keputusan yang dalam tanda petik punya kesenjangan aspirasi. Dan itu tidak punya, sebenarnya Majelis Wali Amanat tidak bisa masuk ke wilayah itu. Nggak bisa itu. Cukup keputusan Senat Guru Besar. Iya, rektor dan Senat Guru Besar. Karena itu urusan akademik. Bukan urusan dalam kerangka amanat terhadap pengelolaan itu, tapi soal bagaimana akademik gitu loh, tentang pekerjaan akademik gitu. Kan it's a part of research, a part of pendidikan, a part of research. Sebenarnya Senat, lebih ke arah Senat. Iya, Senat Guru Besar. Senat UI. Ya oke. Paling tidak begitu dan itu damage control. Nah, saya ingin mengatakan begini, UGM harus bisa memulihkan. Dan saya tahu siapa, karena begini, saya juga pernah diperlakukan secara konyol oleh yang namanya Humas UGM. Pada 2010. Ketika saya pukul Budiono, mereka tidak terima saya pukul Budiono, mereka pukul balik saya. Oke? Nah, ya mereka ini bukan pukul itu ya, bukan pukul violence, physically violence ya. Budiono wakil presiden. Iya. Jadi mereka bangga dengan posisi Budiono dan saya mau bisa membuktikan siapa Budiono dan bagaimana Budiono. Mereka bela Budiono, sementara saya cuma staf ahli. Tim ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Tapi di situ saya tetap merasa karena saya punya persahabatan dengan teman-teman UGM cukup banyak gitu, termasuk sekarang dengan salah satu rektornya yang namanya Risujito itu gitu ya. Saya kenal baik gitu ya. Yang sekarang malah berbalik membicara tentang ijazah sedemikian rupa, padahal dulunya saya tahu kayak gimana gitu ya. Dan poinnya adalah oke, berarti Anda punya kemauan memperbaiki intelektualitas Anda gitu. Oke, kita terima dong. Iya dong. Kita terima. Nah, semua yang mau menjadi baik, alhamdulillah. Nah, itu artinya kalau memang UGM mau melakukan dengan baik pada standar intelektualitas, pada standar universitas, pada standar akademik, maka UGM harus bisa melakukan ini, mengkonfirmasi, memverifikasi dan memvalidasi tentang kalau kita bicara tentang konfirmasi, verifikasi dan validasi, UGM bisa bilang, nih loh, dulu kartu rencana studinya Joko, kan kalau pakai sistem kredit semester, KRS. Ini loh KRS-nya dengan dosen pembimbing akademiknya Kasmujo. Enggak dia. Apa tuh? Dia asisten dosen mana ada. Artinya mesti saya waktu asisten dosen ya nggak bisa punya bimbingan. Nah, artinya mesti dicari siapa dosen pembimbing akademiknya Joko Widodo. Nah, itu yang maksud saya diurut.
kartu rencana akademisnya begini, dan ini hasil indeks prestasi kumulatifnya sampai pengakuin deh. Kalau pakai bangsa terbelah, saya sebut duluan tuh, bukan orang sekarang bawa sekarang. Iya, Di bangsa terbelah sudah saya tulis. Bagaimana berapa mungkin itu, Bang? orang 2019? Bagaimana mungkin Anda mengakui IP di bawah 2 bisa Di lulus? bawah 2 bisa lulus tuh nggak? Itu buku IPK, saya 2019 gitu loh. IPK. Dan aneh gitu. Jadi Kita artinya masih di atas 3 ya. ya walaupun saya dihajar juga, saya sudah 3,7 Snul. Tapi karena saya ribut dengan dosen, gue dipukul ya nggak apa-apa juga, biarin aja. Buat gue bukan soal IPK kan, buat gue soal reputasi dan kredibilitas akademik gitu. Nah sekarang kalau kita melihatnya UGM mau melakukan konfirmasi, verifikasi, dan validasi dengan proses pendidikan, dia akan mensohihkan apakah kertas ijazahnya benar, tinta ijazahnya benar, penandatangannya benar, fotonya benar. Cap. Ya tinta, masuk tinta. Iya, tadi. Lalu tambahan berikutnya, lembar administrasi catatan akademiknya, prestasi akademiknya itu benar. Apa namanya, saya lupa. Yang hasil Skripsi. tiap semester itu bukan. Oh iya. Hasil lupa saya namanya. Ada. Ada indeks prestasinya lah yang menyatakan itu benar. Kebukakan secara terbuka, mana dia? Coba gampang buka aja. Pasti ada. Iya pasti ada gitu. Jadi artinya kalau itu mau melakukan. Apalagi kalau sudah SKS lebih gampang lagi. Jadi kalau dulu kan sistem paket tergantung sama dosen. Ini kalau sistem kredit semester dia tergantung pada fakultas. Karena fakultas harus mencatat secara administratif dengan baik, dan itu di bawah budak akademik. Dan sekarang ada siap NC, ada siap semuanya sudah terekam. Jadi poinnya langsung. Kedustaan struktural fundamental itu kita perbaiki dengan konstitusi, tergantung pada political will partai politik dan pemerintah. Sementara struktural fungsional pada kasus ijazah misalnya itu tergantung contoh, pada, ini salah satu contoh persoalan. Itu tergantung pada namanya UGM. Kita lupakan Joko Widodo deh. Kita sekarang lupakan. Kita mainnya aja langsung pada yang namanya UGM dalam rangka memperbaiki reputasi akademik, gitu ya. Udah, karena UGM termasuk dari kampus pertama. Kenapa saya tidak mau main dengan polisi? Karena polisi sudah terlanjur tercemar namanya. Kita bilang tercemar sudah. Ada kasus Sambo, berbagai kasus macam-macam tercemar. Oke, kita balikan ke UGM. UGM lah. Karena itu kan moral force-nya itu ada di UGM. Honesty-nya harus ada. Ketika Anda tidak punya honesty, ketemu tadi itu. Kekuatan moral dia ada pada honesty-nya, intellectual honesty. Maka seperti yang bilang tadi, kalau bicara tidak dusta. Kalau berjanji ditepati, kalau pegang amanah dijalankan, tidak dikhianati. Muncul deh verifikasinya, konfirmasinya benar, verifikasinya benar, dengan semua benar. indikator dan variabel-variabel yang ada. Jadi jangan cuma narasi saja. Iya, betul. Narasi kalau tingkat low trust society-nya sudah sangat tinggi, nggak akan dipercaya. Betul. Jadi ini persoalannya, dan balik lagi Bang, waktu itu kalau tidak dipercaya gimana Bang? Distrust, disobedient, dan akhirnya chaos. Itu persoalannya. Iya, pasti begitu. Rentetannya, rumusnya itu ke sana. Iya. Gitu. Jadi jangan biarkan, jangan mengentengkan yang namanya trust, legitimasi dari rakyat yang memiliki kedaulatan. Tahu sih, yang saya tulis. Begitu Anda punya distrust, disobedient, chaos, ujungnya divided, disintegrasi. Begitu kacau itu. Bisa kacau. Itulah bangsa terbelah dan perahara bangsa, buku saya kebetulan. Serius, saya kira gitu. Saya pikir itu ya. Jadi sebetulnya jadi lengkap gitu loh paling tidak. Tapi kalau mau yang lebih ini lagi ya silahkan diikuti ini. Tapi dari segi bagaimana sistem bekerja dan bagaimana kemudian yang muncul dari masyarakat, analisis sistem yang tadi ada input, ada proses, ada output, ada feedback, ada environment dan sebagainya, ada structure, ada fungsi, structural functional di dalam konteks itu. Ya, environment juga gitu, ada domestik, kepentingan para bandar, kepentingan para politisi gitu ya. Tapi juga ada environment global dalam konteks ini, international environment, kepentingan negara lain terhadap eksistensi dari bangsa kita. Apakah kita dibutuhkan eksis atau mereka masih punya kepentingan dengan keberadaan negara kita, atau mereka nggak punya kepentingan, yang memang cuma mau mengambil sumber daya alam kita
dan mau mengambil sebetulnya meminggirkan kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia, the most populous Muslim country in the world. Nah ini beberapa hal bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, kalau salah tentu saja kita mohon maaf kayak gitu ya. Kalau salah itu dari kita, yang benar hanya dari Allah. Saya pikir itu. Sampai di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.